Tuhan, bulan ini tema kita adalah the best atau yang terbaik. Kita memberikan kepada Tuhan hal-hal yang terbaik yang kita miliki. Kita memberikan kepada sesama hal-hal yang terbaik juga. Amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita anak youth, of course kalau malam minggu kita pasti ke gereja. Shalom. Shalom. Kita anak youth, of course sebelum pelayanan kita pasti doa dulu. Kita anak youth, of course kita punya komunitas rohani. Sudah siap untuk sharing guys? Siap. Kita anak youth, of course habis ibadah kita selalu nongkrong dulu di gereja. Roti guys, roti. Terima kasih. Kita anak youth, of course kalau kita dicat mingguan pasti kita jawabnya sorry ya, kita ibadah dulu. Ayo nongkrong. Sorry ya, aku ibadah dulu. Say something, I'm giving up on you. Kita anak youth, of course kalau kita lagi galau, kita nyanyi lagu rohani. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Jangan lupa Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Mari kita memuji, meninggikan, memuliakan namanya sebab Dia adalah Allah yang baik. Naikkan ucapan syukur terima kasih. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua hal yang baik yang kami terima ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan kami datang, kami mau memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami. Kami rindu Tuhan pada saat kami datang, kami beroleh jamahan-Mu ya Tuhan. Dan kami pulang, kami boleh menjadi saksi-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh membawa terang-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau satu-satunya ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menjadikan Engkau yang Tuhan terutama di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terimalah puji dan sembah kami. Haleluya. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami. Kami percaya, kami berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang kami harapkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan. Pengharapan, sumber kedamaian. Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biar setiap saudara di jamaah Roh Kudus nyanyikan pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur, haleluya. Segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus namamu Tuhan. Haleluya. Mari nikmati Dia hadir di tempat ini. Mari berkomunikasi dengannya. Bangun keintiman, bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami
suatu kebetulan kalau kita ada di tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena Tuhan. Mari kita berjalan di dalam jalannya, menjadikan Dia satu-satunya, menjadikan Dia yang terutama, menjadi penolong, penuntun dalam setiap hidup kita. Mari pada pagi hari ini bangun komunikasimu kepada Tuhan, bangun mezbahmu kepada Tuhan, bangun puji-pujian yang terbaik bagi Dia. Dia rindu mendengarkan setiap pujian dari Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, Hosana, Hosana, Hosana. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama katakan satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
memberi kelegaan bagi setiap saya dan saudara. Amin. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada sukacita, ada kemenangan, ada sorak-sorai bagi Engkau Yesus. Kami mau memuji meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dialah Allah yang mencukupkan. Dialah Raja Shalom. Haleluya. Bagi Tuhan, salamkan kanan kiri. Ayo puji yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Tak berhenti dalam-Mu, Yesus Tuhanku.
telah kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu, yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Musik memuji Tuhan. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu, yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah hanyalah untukmu Tuhan, yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang melimpah bagi setiap kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami juga akan berikan persembahan. Berkati setiap kami yang memberikan persembahan. Semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu, memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, Tuhan, kami mau masuk lagi lebih dalam ke hadirat-Mu. Kami mau bawa persembahan diri kami, Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
ajaib bagi kami Tuhan. Janji-Mu yang mengukir dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami lepaskan segala pergumulan kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang ada bersama kami. Yes, Tuhan. Rasakan Tuhan sangat memberkati kita. Sungguh besar setia Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, kami percaya Tuhan. Yes, Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami mengimani semuanya Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya setiap rancangan-Mu yang terbaik. Setiap rancangan-Mu pasti yang terbaik buat setiap kami. Kami tidak bisa sendiri Tuhan.
Kami tahu kami sangat membutuhkan Engkau. Ya Roh Kudus, kami juga sangat membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Pada saat dunia tidak seperti yang kami harapkan, Engkau adalah penghibur kami. Engkau penasehat kami. Haleluya. Kami serahkan diri kami Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Sebab kami tahu tidak ada yang lain tempat kami bergantung. Tidak ada satupun kami bisa percaya, hanya kepadamu saja kami percaya. Engkau ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami serahkan diri kami hanya di dalam tangan-Mu saja yang membentuk kami, menjadikan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya pada pagi hari ini roh hikmat dan wahyu turun buat setiap kami. Untuk kami tangkap perkataan-Mu. Dan itu akan terejawantahkan di dalam hati kami dan kehidupan kami. Sesuai dengan pertolongan-Mu. Ajari kami Tuhan membawa kemuliaan-Mu kepada dunia ini. Jadi berkat untuk bangsa-bangsa di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong sekali lagi, haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang sederhana, yang menurut kita mungkin, oh aku ngerti lah itu apa maksudnya, kira-kira seperti itu. Tapi malah ini mungkin jarang sekali kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini menjadi satu pelajaran yang baik buat kita, untuk kita ini masuk ke dalam tahap pendewasaan kekristenan kita yang selanjutnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan satu anak muda. Anak muda ini beberapa tahun sebelumnya pernah minta didoakan. Pada saat orang ini diminta didoakan, yang terjadi adalah salah satunya dalam doa itu disampaikan bahwa jangan khawatir, Tuhan akan berikan kepada kamu satu pekerjaan yang baru buat kamu. Oh, dia berpikir dengan pekerjaan yang sekarang, situasinya pas lagi sulit nih, kira-kira seperti itu. Lalu nanti Tuhan akan tambahkan pekerjaan lagi satu untuk saling subsidi silang. Itu bayangannya dia. Tetapi apa yang terjadi saudara, pada saat itu dia tidak mulai mengerjakan itu. Karena dia juga nggak ngerti, lalu apa yang harus aku kerjakan. Sedang yang ini juga sedang butuh perhatian. Karena kenapa? Dalam keadaan yang masih agak sulit, kira-kira seperti itu. Nah, tiba-tiba pada saat dia ketemu dengan hamba Tuhan yang lain lagi, ngobrol apa dan lain-lain, disampaikan lagi, kamu itu harusnya Tuhan suruh kerja satu macam kerjaan lagi. Dia bingung lagi. Ini orang kok ngomong kok selalu gini, ngapa ya gitu kan. Dia sendiri bingung saudara, dia sendiri bingung. Aku mau kerjaan apa itu juga nggak ada idenya. Nah pada saat itu yang terjadi adalah ya dia mempersiapkan sebisanya dia. Tapi nggak jadi-jadi saudara, nggak jadi-jadi kenyataan. Sampai tertunda kira-kira 2 tahunan kalau nggak salah dia ngomong. Kira-kira tertunda sampai 2 tahunan. Sampai pada endingnya tiba-tiba muncul, kamu mengerjakan ini.
Pada saat dia mau mengerjakan itu, dia ngomong, ini pekerjaan yang sama sekali baru buat saya. Dia bilang itu. Aku nggak pernah punya ide pekerjaan ini, tetapi ini yang harus aku kerjakan. Akhirnya dia mulai mengerjakan itu. Pada saat dia mulai mengerjakan dengan sangat susah payah, dia harus belajar ilmu pekerjaan yang baru. Yang dia tidak pernah tahu sebelumnya. Yang terjadi adalah beberapa tahun dia tekun mengerjakan itu, saat ini, menurut beberapa orang kawan yang lain cerita. Saat ini anak muda ini, di dalam bidang usaha ini, salah satu yang terbaik di Surabaya Barat. Saya ngomong, ya itu berkat buat kamu. Yang menjadi persoalan cuma satu, bagaimana kamu respon terhadap apa yang Tuhan kasih. Pada saat Tuhan kasih kesempatan, ini loh ada pekerjaan ini yang harusnya kamu kerjakan. Tuhan aku enggak tahu, aku enggak mau, aku enggak bisa. Atau kamu, bagaimana respon hatimu menerima itu? Itu aja. Coba dipikirkan hal itu. Kalau ada satu hal yang salah, kamu minta ampun sama Tuhan. Tapi dengan semua yang sudah berjalan ini, itu artinya Tuhan berkenan dengan apa yang kamu lakukan. Nah, dari situ, lalu saya cerita. Saya juga sebagai hamba Tuhan, juga mengalami berbagai macam model pekerjaan baru di dalam kehidupan saya. Saya belajar untuk meresponinya secara positif. Itu bayangan saya. Saya dulu, saudara, saya kuliah dulu di jurusan arsitektur. Kalau saudara beberapa yang tahu di Surabaya Barat ada Plaza Graha Family, itu adalah ruko plaza pertama di jalan itu. Yang lainnya enggak ada, saudara. Saya dulu yang ngerjakan proyek di situ, saudara. Saya punya kantor office di situ, di perwakilan dari Dharma Lalen waktu itu. Saya mengerjakan di situ, jadi pada saat saya kerjakan proyek di situ, ya semuanya kanan kiri masih rumput tinggi, tanah uruk. Yang ada hanya jalannya itu aja, saudara. Terus tembus sampai ke sebelah sana. Sampai tembus ke sebelah selatan dan ke Darmo Permai. Itu aja, jalan itu aja yang ada. Yang lainnya enggak ada, bangunan satu pun enggak ada. Yang ada hanya satu-satunya proyek ruko Plaza Graha Family itu. Saya ada di sana beberapa waktu lamanya, karena memang itu bidang saya. Pada endingnya, beberapa waktu kemudian, Bapak Gembala saya, karena saya berasal dari kota Semarang, pada saat Natal tahun baru saya balik ke Semarang. Ikut ibadah Natal dan merayakan Natal tahun baru dan keluarga besar saya yang lain. Pada saat itu tiba-tiba Bapak Gembala saya selesai dari ibadah, karena dia tahu saya dulunya aktivis juga di situ pada saat youth. Dia turun, dia ketemu dengan saya. Dia langsung ngomong gini, Samuel, kamu seharusnya itu jadi hamba Tuhan. Saya kaget, saudara. Saya langsung dalam hati saya, total saya menolak. Total saya menolak. Karena saya tahu, nggak gampang hidup jadi hamba Tuhan secara finansial itu tidak gampang, saudara. Sangat tidak gampang. Saya ngerti. Dan saya nggak mau, saudara. Lalu Bapak Gembala senior saya cuma ngomong gini, nggak apa-apa, coba dulu. Saya sudah ada kerjaan om, saya bilang gitu. Saya sudah ada pekerjaan dan saya sudah begini-begini. Atau gini aja, besok sore kita ketemu. Akhirnya saya ketemu dengan beliau besok sorenya. Pada saat saya besok sore ketemu dengan beliau, yang terjadi adalah singkat cerita dari omongan yang kira-kira 1,5 jam ngobrol, diskusi. Saya juga ngotot gak mau pokoknya. Diakhiri dengan gini, jangan ngotot, coba deh doa, kalau perlu puasa beberapa hari ini. Dia bilang gitu. Saya pikir oke lah, kalau cuma doa puasa oke aja deh. Gak masalah, aku ini pernah jadi mahasiswa kos, jadi tahulah, gak masalah itu. Saya akhirnya gak jadi pulang ke Surabaya waktu itu. Saya tetap bertahan di Semarang beberapa hari, saya doa dan puasa di sini. Sampai pada endingnya, setelah puasa 5 hari berjalan, saudara, tiba-tiba ada sesuatu dan endingnya saya menghadap ke Bapak Gembala saya dalam keadaan harus menghadap, kira-kira menghadap dalam keadaan terpaksa harus menghadap. Karena saya tidak bisa
paham dengan situasi yang terjadi pada saat saya doa pagi hari. Nah, saya jelaskan semua, lalu tiba-tiba endingnya saya harus jadi hamba Tuhan. Di situ saya tidak ada perlawanan lagi, saya menyerah. Pada saat saya menyerah, akhirnya saya mengambil keputusan saya sekolah lagi. Pada saat saya sekolah lagi, saya ikut 2 sekolah training, 2 sekolah misi juga, saya ikut juga. Setelah dari itu saya kembali ke gereja, tempat saya berjemaat. Nah, di situ betul-betul saya mau diomong bekerja, jadi nggak tahu ini bekerja atau enggak. Jadi full timer di situ, ya oke jadi full timer gitu kan. Mau mengerjakan apa, nggak ngerti juga. Karena saya merasa saya terbiasa dengan pekerjaan yang berat, karena saya ada di lapangan apa dan lain-lain. Saya apapun yang di gereja itu saya ikut kerjakan. Apapun yang ada di bagian administrasi, di bagian apa, saya ngomong apa yang saya bantu. Akhirnya saya masuk ke gereja itu. Dan setelah 2 tahun saya ada di gereja itu, akhirnya saya merintis satu jemaat sendiri. Pada saat saya merintis satu jemaat sendiri, mulailah perintisan itu berjalan dan di situ saya baru ngerti. Zaman dulu saya kerja enak. Kantong saya nggak pernah tidak ada uang saku. Mau apapun semuanya bisa. Tapi setelah saya melayani, merintis, ternyata hidup itu sangat-sangat tidak mudah, saudara. Betul. Secara finansial, secara apa, jemaat yang kami layani, yang bertobat, orang-orang kelas bawah. Tapi saya berpikir hanya satu, saya mengucap syukur kalau Tuhan masih mempercayai saya untuk dipanggil jadi hamba Tuhan. Itu aja, ya udah jalani terus, tidak berani ngomel. Walaupun dalam hati ini rasanya kadang-kadang dibelokkan, kamu tidak kepingin seperti dulu, seperti itu. Saya hanya mengucap syukur dan tidak ada yang lain. Pada saat saya melakukan itu semuanya, Tuhan tiba-tiba kasih kesempatan lagi. Ada orang percaya kepada saya untuk mengerjakan beberapa hal. Akhirnya singkat cerita, setelah sekian 10 tahun, kira-kira 10 tahun lebih, saya merintis jemaat, diberi kepercayaan untuk mulai merintis lagi usaha. Bidang interior designer. Proyek masuk lumayan. Proyek apartemen Jakarta banyak. Proyek apartemen di Semarang beberapa gitu kan. Kami punya proyek apartemen sampai full satu rumah itu di Jakarta, di Makassar, di mana. Jalan semuanya dengan baik sampai pada endingnya Tuhan berkata, waktunya dihitung mundur. Hah? Dihitung mundur ngapain Tuhan? Iya, dihitung mundur. Sebentar kamu sekolah lagi. Akhirnya saya ambil sekolah lagi untuk teologi dan akhirnya saya lepas lagi pekerjaan itu. Orang-orang berpikir, kamu ini gimana sih gitu. Saya gak ngerti juga. Ya Tuhan, saya ikut. Itu aja yang ada di pikiran saya. Saya ikut Tuhan. Akhirnya kuliah lagi, selesai dari kuliah 2 tahun setelah lulus kuliah. Ditarik oleh STT untuk mengajar, akhirnya saya belajar lagi, masuk dalam profesi yang baru lagi untuk menjadi dosen. Terus pelayanan tetap jalan, terus juga menjadi dosen tetap jalan. Beberapa tahun saya menjadi dosen, kira-kira 3 tahun. Tuhan kasih satu kesempatan, buka apotek baru. Karena istri saya memang dari bidang farmasi. Dia bekerja dengan orang itu 24 tahun. Terus dia, dulu waktu kita masih merintis jemaat, saya katakan waktu itu sangat miskin gitu kan. Tetapi saat itu saya berani berdoa. Diberkatilah kamu. Sekali waktu nanti Tuhan akan berkati kamu. Dan kamu akan mengelola apotekmu sendiri. Itu berbelasan tahun saya doakan dia seperti itu. Sampai kepada 5 sampai 10 tahun yang lalu yang saya tahu. Mengerjakan bisnis apotek bukan sesuatu yang murah. Untuk izin usahanya saja zaman dulu itu bisa izinnya aja
Suratnya itu aja bisa mungkin 60 sekianan juta. Sedangkan kami nggak punya uang sama sekali. Setiap kali ada berkat masuk, saya taruh di gereja. Ada berkat lagi masuk, saya taruh di gereja. Ada berkat masuk lagi, saya taruh di kas diakonia. Ada berkat lagi masuk, saya taruh di gas beasiswa. Terus seperti itu. Saya hanya berpikir gini, segala sesuatu saya jalani. Dan di dalam semuanya itu, saya cuma satu, selalu ngucap syukur. Kurang mepet, saya tidak pernah ngomong saya berkekurangan. Saya hanya berkata, dulu saya pegang uang, sekarang saya nggak pegang uang. Tetapi yang menarik adalah, saya nggak pegang uang, tetapi saya terus hidup dan saya bisa makan, anak saya bisa sekolah dengan baik. Oleh karena itu saya nggak pernah ada yang lain. Pada saat saya doa permohonan untuk keluarga kami sendiri, nggak banyak yang didoakan. Tetapi bisa doa itu menjadi panjang, hanya cuma satu. Ngucap syukur, terima kasih. Kosakatanya nggak banyak saudara. Ya itu aja, terus bisa. Hanya di situ saja. Sampai pada endingnya, Tuhan kasih kesempatan buka apotek sendiri. Setelah kira-kira 4,5 tahun apotek itu jalan. Tuhan kasih kesempatan ruko sebelah untuk diekspansi, di take over. Terus Tuhan berkati lagi. Dan saya katakan, kadang-kadang saya sampai berpikir, Tuhan, aku harus mengerjakan banyak profesi. Saya harus jadi gembala. Dulu saya mengerjakan profesi yang baru yang saya tidak pernah kenal sama sekali. Masuk ke bidang profesi yang lain. Harus jadi gembala. Harus tetap konseling. Harus tetap melayani konseling pranikah. Harus tetap melayani pelayanan ritual ibadah kita. Harus tetap menjadi dosen. Harus tetap mengajar online. Harus tetap melayani itu. Harus tetap melakukan tiap hari. Kira-kira 14 jam. Saya bekerja di apotek. Pagi buka jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 7:15 keluar rumah. Jam 10 malam baru sampai di rumah. Gak ada yang lain, saudara. Saya ngomong kepada kawan saya itu. Yang tidak boleh hilang dari kamu adalah ucapan syukur. Gak boleh hilang. Kamu bisa kehabisan kata-kata untuk kamu berdoa. Kamu bisa berbahasa roh. Kamu tidak boleh hilang satu yang namanya ucapan syukur. Itu yang menguatkan kami. Dari betul-betul nol, merangkak pelan-pelan, sampai berkali-kali kami berhadapan dengan hal yang berkaitan dengan legalitas, izin usaha, perpanjangan izin usaha, lalu nanti apalagi urusan-urusan pertanahan dan macam-macam. Kadang-kadang saudara, Tuhan itu mengizinkan terjadi sesuatu yang kelihatannya kebetulan, tetapi jadi pertolongan buat saya. Beberapa orang ngomong, wah bejo, untung ya kamu ya. Wah untung ya kamu ya. Saya ngomong, bukan sesuatu yang disebut kebetulan. Tetapi semua yang boleh terjadi, Tuhan sudah rencanakan. Persoalannya cuma satu, aku enggak dikandani. Aku enggak diceritai Tuhan mau bergerak kayak apa. Cuma apa yang terjadi, Tuhan siapkan hati ini. Tidak boleh mengeluh sama sekali. Amin saudara, gak boleh mengeluh sama sekali. Satu saat pada saat saya membaca di dalam satu buku dikatakan, ditulis oleh seorang bernama Adlai Stevenson. Dia menulis di dalam surat kabar The New York Times tanggal 8 November tahun 62. Kosakata kalimatnya gini bagus saudara, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Kosakata lilinnya saya ganti dengan pelita. Lebih enak pelita bahasanya. Lebih baik kamu menyalakan pelita daripada ngomel, mengutuk kegelapan. Bukankah kita berkali-kali mungkin mengalami, sudah capek pulang dari pekerjaan sampai di rumah tiba-tiba sudah waktunya mau jam tidur, kita mau nyalain AC, udaranya panas lagi mungkin di musim kemarau, tiba-tiba malam hari listrik padam. Pernah ngalami gitu? Itu rasanya di dalam hati, waduh udah mau tidur malah ini padam listrik.
Orang Jawa ngomong sumuk lagi, panas lagi gitu kan. Nyamuknya mulai keluar kalau sudah mulai panas gitu kan. Nyamuknya di sana sini. Kalau yang punya bayi, bayinya mulai rewel. Sudah enak-enak tidur jam 8 malam, tiba-tiba jam 9 listriknya padam. Sebentar jadi anget badannya. Suasana jadi anget. Wah ini bayi mulai rewel, mulai nangis. Daripada kita mengutuk. Berulang kali yang kita ngalami gimana? Waduh, lu kok kayak ini? Wah PLN payah. Wah ngamuk sana, ngomel sini. Daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik segera keluar dari kamar, gitu kan saudara. Ambil lilin, ambil senter, nyalakan, siapkan kipas untuk kipas-kipas, gitu kan saudara. Kalimat ini hendak mengatakan daripada kamu mengutuk kegelapan, lebih baik nyalakan pelita. Daripada kita marah dengan situasi hari ini. Kita berkata ekonomi hari ini begini, daripada kita ngomel. Kita berkata situasi politik seperti ini, daripada kita ngomel. Lebih baik nyalakan pelita. Pelitamu macam-macam. Bisa ucapan syukur, bisa doa, bisa kontribusi yang lain. Dalam situasi yang seperti ini, apa yang bisa Anda lakukan untuk mendinginkan situasi jadi lebih baik? Itu jauh lebih penting daripada kita ikut berkomentar dan situasi menjadi semakin panas. Di awal-awal pada saat saya mulai terjun di dalam pelayanan full time, saya berpikir, wah dulu enak ya. Tiap hari aku mau ngerogoh kantong gini, mau apa aja tinggal jalan, tinggal berangkat. Sudah beres lah, enak lah. Betul saudara? Daud berkata, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Itu dagingnya dipaksa tuh. Baru setelah dia memuji dengan segenap dagingnya, kekuatannya. Dikatakan memuji Allah dengan segenap kekuatan, segenap akal budi. Kekuatan dan akal budinya bekerja sama. Sampai baru akhirnya pujian penyembahnya tulus sama Tuhan. Angkat tangannya tulus banget sama Tuhan. Pernah ngalami seperti itu yang Tuhan mau. Sampai pada endingnya, situasi demi situasi terjadi. Terjadi dan harus berhadapan dengan hal yang baru. Waktu Tuhan ngomong, sekolah lagi. Saya bingung saudara, nggak pegang uang sama sekali. Baru tidak pegang uang, Tuhan ngomong ada suruh sekolah. Bayarnya sekian. Saya sudah pegang daftarnya, bayarnya sekian, saya taruh di depan saya nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada pengumuman dari sinode. Ada beasiswa khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Dari periode ini sampai periode ini, kalau ada yang mau bisa menghubungi sinode. Wah itu langsung saya orang pertama. Saya yang maju, saya sudah dapat, kemarin saya dapat informasi dan saya tidak punya uang. Saya minta beasiswa, dibayari beasiswa. Setelah dibayari beasiswa, akhirnya saya lulusan yang terbaik. Lalu saya ditarik oleh STT untuk mengajar jadi dosen di situ. Dan saya ngomong pada sinode, kalau sinode yang tarik saya jadi dosen. Free of charge, semuanya gratis, saya bilang gitu. Dan itu tetap jalan lagi. Dan jalan terus. Tuhan kasih kesempatan lagi untuk melakukan yang lain. Terus berbagai macam cara Tuhan buka. Sampai endingnya, kali ini Tuhan berkata, kamu tak berkati, dagingmu yang kuat. Tuhan bilang itu. Saya ngomong, oke Tuhan. Lewat apotek yang dijalankan. Sudah waktunya. Bukan hanya mengharapkan bagaimana berkat Tuhan datang. Tetapi kita sudah bisa diberikan kepercayaan Tuhan untuk jadi berkat di sana. Itu saya katakan mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak perkara bisa membuat kita tiba-tiba jadi pengeluh. Ada banyak perkara yang tiba-tiba membuat kita jadi orang tukang ngomel. Ada banyak situasi bisa terjadi yang membuat kita tiba-tiba bisa pesimis. Tetapi selama kita tahu mengucap syukur, selalu ada jalan keluar. Winston Churchill dia berkata, seorang pesimis pada saat diberikan kesempatan yang dilihat cuma kesukarannya.
kasih kesempatan ini, pekerjaan ini dan itu. Oh tapi sulit, tapi males, tapi nggak bisa. Itu kan nggak gampang, itu kan begini, itu kan begini. Semuanya dicela. Saya pernah menarik tawaran pekerjaan pada seseorang. Oh ya sudah kalau gitu. Karena apa? Saya berkata, situasinya sedang kurang menguntungkan buat dia. Dan saya tawarkan pekerjaan. Tetapi dia berkata, enggak bisa gini, enggak bisa gitu, itu dan lain-lain. Saya ngomong gini, kalau kamu seperti itu, kamu enggak bisa maju. Dan saya mau katakan, seorang pesimis, pasti dia enggak bisa ngucap syukur dalam hidupnya. Pasti itu. Tetapi dikatakan Winston Churchill, dia berkata, orang yang optimis selalu bisa melihat kesempatan walaupun dia dalam keadaan kesukaran. Walaupun dia dalam keadaan ditekan. Dia bisa melihat ada kesempatan, ada berkat Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan buka, aku mau ke sana. Ini gambaran dunia yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita, sebagai orang-orang Kristen, yang mana kita di dalam kekristenan kita, menyongsong Tuhan yang datang kedua kalinya, Tuhan mau mempelai Kristus yang dewasa. Amin. Dewasa. Umat Tuhan yang dewasa. Rohaninya dewasa, secara mental dia juga dewasa. Tuhan yang pasti ngomong, supaya kamu jadi mempelaiku, kamu dewasa rohani, itu pasti. Tetapi kalau kita juga dewasa rohani dan dewasa secara mental kehidupan kita sehari-hari, kita jadi berkat untuk sekeliling kita. Amin saudara. Itu yang luar biasa. Nah, orang Kristen, saya simpulkan karena temanya adalah mengucap syukurlah. Orang Kristen menjadi dewasa, dia yang menjadi sumber tenaganya apa? Ucapan syukur. Amin saudara. Oke, kita akan buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Tema yang kalian punya di gereja ini pada bulan ini adalah the best. Amin saudara. Yang terbaik. Yang terbaik itu bisa diartikan menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, atau bahkan mengerti pikiran Tuhan yang terbaik. Amin. Salah satunya hari ini, bagaimana kita mengerti dan seperti apa pikiran Tuhan yang terbaik buat kita manusia. Pikiran Tuhan yang terbaik buat kita umatnya. Tuhan ngomong apa? Itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus buat kita semuanya. Amin. Apa itu? Mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Allah. Satu hal, salah satu yang terbaik yang di pikiran Tuhan, yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah kita harus menjadi orang yang terampil untuk mengucap syukur. Kosakata dilanjutkan dengan dalam segala hal. Artinya keadaan baik, keadaan buruk kita harus ucap syukur. Baru selesai cuci pakaian, terus dijemur, tiba-tiba hujan. Bisa ngucap syukur? Harus bisa. Harus bisa. Sambil singkirkan jemurannya. Aduh Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Iki meh ngomel Tuhan. Iki harap ngomel Tuhan. Kira-kira gitu kan. Tapi enggak, Tuhan terima kasih Tuhan singkirkan. Daging harus dipaksa. Betul kan saudara? Hai jiwaku. Gitu kan. Kalau Daud berkata, pujilah Tuhan.
kali ini, hai jiwaku, hai dagingku, ngucap syukur. Kalau orang pas datang ketemu orang tiba-tiba tahun baru Imlek dapat angpau, ngucap syukur pasti dong. Ngucap syukurnya masih dua, pada orang yang beri dan pada Tuhan. Betul saudara? Betul. Tapi kalau pada saat ngalami seperti itu tiba-tiba, waduh sudah cuci berat-berat, masih basah, belum kering lagi, hujan lagi, kapan nanti keringnya ini, gitu kan? Masih bisa ngucap syukur, sudah ngepel baik-baik semuanya, tiba-tiba siang jam 2 anak-anak pada pulang sekolah, langsung masuk, kakinya masih basah kena hujan, wah ruangan jadi kotor, masih bisa ngucap syukur. Anak itu harus dinasihati, dimarahi tetap kadang-kadang itu supaya mereka tahu. Tapi bisa kita ngucap syukur tetepan, Tuhan ngucap syukur Tuhan punya anak-anak ndablek kayak gini. Misalkan seperti itu. Masih bisa ngucap syukur, harus bisa. Lalu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Di sana kita berbicara tentang jemaat di Filipi. Situasi jemaat di Filipi itu jemaat orang miskin, saudara. 1-2 orang yang kaya ada, namanya salah satunya adalah Lydia yang dilayani pertobatannya oleh si Paulus. Tetapi yang lainnya jemaat yang miskin. Tetapi yang menarik, jemaat Filipi ini satu-satunya jemaat yang di dalam surat Paulus dipuji. Karena kenapa? Kemurahan hatinya. Luar biasa, saudara. Kalau Anda membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 akan disebutkan di situ. Tetapi dengan begitu murah hati ada satu kelompok jemaat di daerah Makedonia. Itu apa? Filipi yang disebut oleh Paulus. Mereka memberi kepada Allah, bahkan mereka memberi lebih dari yang kami butuhkan. Luar biasa. Itu jemaat Filipi. Nah, jemaat Filipi ini kepada mereka itu surat ini ditulis pada saat apa? Pada saat Paulus masih ada di dalam penjara. Ini juga menarik, saudara. Paulus punya pengalaman pernah di penjara juga di Filipi. Tapi surat ini ditulis pada saat Paulus di penjara di kota Roma. Paulus bisa bersyukur. Aku mengucap syukur dengan pemenjaraanku. Luar biasa. Dalam keadaan aku di penjara, ternyata lebih banyak orang yang dibuat percaya kepada Yesus melalui Injil. Ini menarik. Ucapan syukur itu mengubah banyak perkara. Mengubah segala sesuatu juga. Nah, perhatikan. Ada formulasi yang menarik di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, dalam tanda kutip meskipun kamu miskin. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa, saudara? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Ini menarik. Banyak orang berpikir, sampaikan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, berhenti di situ kadang-kadang. Tetapi kita lupa ada kosakata lanjutannya, dengan ucapan syukur. Pada saat orang sedang kejepit, pada saat orang terinjak, orang sedang dalam keadaan kepepet, lalu dikatakan, ayo naikkan doamu dengan doa dan doa dan permohonan. Itu artinya yang diminta sudah dapat belum? Belum dapat. Masih dalam keadaan terinjak, masih dalam keadaan susah, masih dalam keadaan sakit belum sembuh. Diomongkan, nyatakanlah keinginanmu, kamu pengen sembuh toh? Kamu pengen terbebas kan? Naikkan doa dan permohonan. Ditambahi, doa permohonanmu itu harus dengan ucapan syukur. Formulasi ini hanya ada di dalam kekristenan. Orang berdoa memohon berarti dia belum dapat barangnya, betul? Tapi harus sudah mengucap syukur. Artinya apa? Artinya yang aku minta dikabulkan atau tidak, jadi kenyataan atau tidak, aku toh sudah mengucap syukur. Amin.
Semua risiko saya tanggung, siap saya tanggung. Amin. Itu yang namanya Tuhan ingin ajarkan tentang hal ini. Dikatakan bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang the best-nya Tuhan pengen. Bersyukurlah dalam segala hal. Lalu kalau kamu butuh, kamu doa, kamu mohon. Tapi harus dengan ucapan syukur juga. Ini kekristenan yang dewasa. Amin. Kekristenan yang dewasa, lalu disebutkan kekristenan yang berbuah-buah. Kita disebutkan orang Kristen yang harus berbuah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri itu semuanya digambarkan dan kita seolah dituntut, kamu harus bisa seperti itu. Buah-buah ini harus keluar dalam kehidupanmu. Tetapi saya mau katakan, tanpa ucapan syukur buah itu tidak bisa keluar. Orang yang nggak bisa ngucap syukur, nggak bisa mengasihi keluarganya dengan tulus, nggak bisa mengasihi suaminya dengan tulus, nggak bisa mengasihi istrinya dengan tulus. Pada saat mereka berubah sikap karena sesuatu, kita bisa langsung jengkel, emosi, mengomel. Tapi kalau orang yang bisa mengucap syukur pada saat pasangannya mengalami sesuatu, tiba-tiba berubah perkataannya, berubah nadanya, kita tetap bisa mengasihi. Ya, oke. Ya wis, maaf. Kita bisa ngomong saya yang minta maaf, padahal mungkin belum tentu kita yang salah. Kenapa? Aku ngucap syukur Tuhan punya pasangan yang seperti ini. Itu kan? Dia sedang dalam keadaan berat, susah payah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah mengalami punya bayi. Itu kan? Itu mesti bapak-bapak protes sama ibu-ibu. Ngalami protes seperti itu. Dulu kamu perhatian, sekarang masa aja terlambat. Iya, karena kan ngurusi bayi gitu kan. Anak kecil yang punya adik bayi juga biasanya cemburu sama adiknya. Gitu kan. Dulu kalau ada apa-apa, kasih yang terutama pasti aku yang diberikan. Pelukan yang terbaik pasti aku dapat. Sekarang papaku pulang langsung ngurusi adikku. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau orang itu bisa mengucap syukur dalam segala, dia tetap bisa ikut mengasihi. Dia tetap bisa mengasihi pasangannya, bisa mengasihi orang tuanya, bisa mengasihi adiknya juga. Orang yang bisa mengucap syukur, bibirnya, pipinya masih bisa terus terangkat, sukacita, nggak lonjong jadi pepaya. Amin saudara. Situasi berubah, keadaan berubah, tetap bisa bersukacita. Orang yang tahu mengucap syukur. Orang yang tahu mengucap syukur tetap bisa bermurah hati, tetap bisa berbuat baik. Orang yang tahu mengucap syukur, dia tetap bisa berbuat setia di dalam apapun yang dia pegang dan kerjakan. Orang yang mengucap syukur, dia bisa menguasai dirinya untuk tidak lost control, saudara. Ucapan syukur, saya katakan, salah satu the best keinginan Tuhan buat setiap kita, amin. Nah, lalu kenapa sih kita kudu ngucap syukur? Kenapa kita harus mengucap syukur? 1 Tawarik 16, ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini pengucapan syukur kepada Tuhan yang baik kepada kita. Tetapi di sini kapan sih muncul sampai ada pujian pengucapan syukur yang seperti ini? Kalau Anda buka di kitab Mazmur, ini kalimat sebab bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Anda akan temuan puluhan ayat di kitab Mazmur. Ucapan syukur yang seperti ini, kapan munculnya? Munculnya pada saat Anda baca di dalam ayat 1 dan ayat 4 sampai ayat 4-nya. Di situ diceritakan, pada saat Daud mengambil tabut perjanjian dari rumah Obed Edom. Lalu dia taruh itu di kota Daud. Taruh itu di Sion. Didirikannya kemah buat tabut itu. Lalu yang terjadi adalah apa? Ayat 4-nya, di sana dikatakan, juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan
untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Tabut perjanjian itu gambaran apa? Tuhan hadir di antara umatnya. Kalau Anda baca di cerita Musa, di dalam hukum Taurat mulai Keluaran, kitab Keluaran aja Anda akan ngerti. Tabut perjanjian itu betul-betul menunjukkan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya ya di situ. Respon orang pada saat Tuhan hadir apa? Mengucap syukur. Amin, saudara. Ucap syukur. Pertanyaan saya, Tuhan hadir saat ini di mana? Tuhan hadir di masing-masing hati kita. Amin. Layak enggak Tuhan mendengar ucapan syukur sering-sering dari kita? Layak. Pantas kalau Tuhan dengar. Anda dapat pertolongan kecil aja, Anda tetap harus mengucap syukur. Bahkan Anda belum dapat pertolongan, Anda sedang memohon pada Tuhan, Anda pun harus mengucap syukur. Amin. Karena apa? Tuhannya dekat. Amin, saudara. Tuhannya ada di sini. Yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, di sana dikatakan, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dikatakan untuk pertama kali. Menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sampai nanti di ayat yang ke-34 dikatakan, bersyukurlah pada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Jadi kalau kita mau berkata, orang tanya, kenapa sih kamu kok dikit-dikit bersyukur, ngucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kadang-kadang kan pekerjaan atau berkat itu datangnya dari orang. Kadang-kadang pertolongan datangnya dari uluran tangan orang juga. Enggak masalah. Kenapa? Tuhan hadir di hidup kita. Tuhan hadir di rumah Anda. Tuhan hadir di ibadah Anda. Jadi kalau kita ngucap syukur sudah sepantasnya. Amin. Sebab Tuhan hadir. Yang kedua, kenapa kamu ngucap syukur? Jawabannya sederhana, sebab ia baik. Amin. Sebab Tuhan itu baik. Hari ini saudara, kita ngerti. Ternyata mengucap syukur itu enggak perlu nunggu hari Minggu pada saat kita nyanyi. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Enggak perlu nunggu hari Minggu. Karena ucapan syukur itu tidak ada kaitannya dengan ritual ibadah kita. Amin. Ngucap syukur itu adalah tabiat kita. Kodrat kita. Ngucap syukur adalah kebiasaan kita. Karena apa? Tuhan sudah hadir di hidup kita. Dan Tuhan itu baik. Bahkan kalau engkau ada kebutuhan, engkau disuruh doa dong, naikkan permohonan dong. Tuhan ngomong harus jangan lupa bumbu terakhirnya dengan ucapan syukur. Itu akan jadi kunci untuk segala-galanya. Coba Anda bayangkan, Anda belum diberi, tapi Anda sudah terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ini kalau manusia loh. Kalau manusia, wah itu cepet banget. Ya udah nih. Belum dikasih aja sudah terima kasih, udah nih. Itu manusia. Saya mau ngomong, Tuhan itu baik. Seorang hamba Tuhan dari Bethel Tabernacle di Surabaya, dia ngomong gini. Di status WhatsApp-nya itu saya lihat, mungkin sudah belasan tahun tidak pernah ganti kalimatnya.
Tuhan itu baik. Lalu dikasih tulisan, bukan tanda. Tuhan itu baik, titik. Tapi titiknya itu bukan tanda titik, saudara. Dikasih kurung, ditulis titik, kurung tutup. Saya ngomong, Om, menarik yang bagian itu. Oh, kamu lihat juga, Sam, dia bilang itu. Iya. Dia cuma ngomong. Betul toh, tapi dia bilang gitu. Iya. Jadi kalau sudah ngomong titik itu berarti nggak ada embel-embel lainnya lagi. Tuhan itu baik. Wong Tuhan itu sering kasih aku berkat deh. Tuhan itu baik. Tuhan itu sering-sering tolong aku. Tuhan itu baik, titik. Berkatnya datang syukur, berkatnya belum datang juga bersyukur. Amin, saudara. Itu yang Tuhan kerjakan untuk mendewasakan iman kita. Hari ini biarlah firman Tuhan ini jadi ingat-ingatan buat saudara. Kadang-kadang saudara akan dibawa masuk dalam pengalaman yang baru. Saya berkali-kali harus menjalani bentuk pekerjaan yang baru. Perintah yang baru. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan nggak ada yang lain apa nggak usah apa ya. Tapi tidak pernah berani untuk mengucap itu. Saya hanya berani berkata, ya Tuhan. Yang Tuhan pernah dorong di saya. Kenapa nggak mulai? Nggak tahu caranya Tuhan. Saya bilang gitu, jujur, nggak tahu caranya Tuhan. Tapi jauh lebih baik jujur, tetapi tetap mengucap syukur gitu, daripada sudah langsung nggak mau. Hari ini saudara, kita belajar satu hal yang sederhana ini. Tuhan itu baik, Tuhan itu juga selalu hadir menyertai Anda. Oleh karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka hidupmu akan diubah Tuhan dalam segala sesuatunya. Amin, saudara. Mari tutup Alkitab saudara. Saya mau ajak kita semua nyanyi lagu. Satu lagu. Lagu ini berkata, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama kita hidup, selama kita punya kesempatan, kenapa tidak? Lakukan semuanya itu dengan yang terbaik. Orang yang bisa ngucap syukur, kalau melakukan sesuatu enggak tanggung-tanggung. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan lagu ini. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku Amin. ada. Haleluya. Ini yang aku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu dalam kehidupan kami. Nyanyian pengagungan, nyanyian pujian kepadamu Tuhan. Kiranya hatimu bersuka cita mendengarkan pujian kami, mendengarkan syukur kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari katakan, ini yang aku mau renungkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, supaya Engkau bersuka, supaya Engkau berkenan atas pujian kami. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati kami, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bersyukurlah bagi Dia. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamanya, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali tinggal kata-kata, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Tuhan pada hari ini. Pujian kami tulus kepada Engkau karena kami bersyukur. Biarlah pada hari ini juga tepuk tangan kami, lompat-lompat kami, sukacita kami tulus kepada Engkau karena kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan yang kami dengar hari ini bukan hanya menjadi pelajaran yang mengisi otak kami saja, tetapi biarkan ini masuk meresap sampai ke dalam hati kami, menjadi tabiat kami, yaitu tabiat orang yang suka mengucap syukur kepada Allah, tabiat orang yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, tabiat orang yang selalu bersyukur karena kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa, dan akan sampai selama-lamanya kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami akan banyak hal yang kami alami. Dan kami percaya kami akan melihat bahwa Tuhan yang baik itu sungguh-sungguh menunjukkan kebaikan yang nyata. Lebih lagi di waktu-waktu kehidupan kami akan datang. Atas kehidupan kami, atas kehidupan anak-anak cucu kami. Atas kehidupan segala yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami. Begitu banyak tekanan di dalam kehidupan yang membuat kami mengomel, kami menggerutu, kami tidak bersyukur. Tetapi pada siang hari ini Engkau mengingatkan kami, menegur kami. Agar kami senantiasa mengucap syukur. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Allah yang tahu segala kebutuhan kami. Allah yang tahu segala penderitaan kami. Maka dari itu kami mau belajar setiap saat mengucap syukur selalu. Berkati hamba-Mu Pendeta Samuel dari Semarang jauh-jauh kemari Tuhan untuk menguatkan setiap kami. Berkati perjalanan beliau, berkati penginjilan beliau, berkati gereja yang beliau gembalakan, berkati orang tua beliau yang juga melayani Tuhan luar biasa. Tuhan terima kasih. Berikan urapan-Mu berlipat kali ganda, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, banyak orang bertobat. Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat, melakukan sesuatu hal, selain kami berdoa, mendukung mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka semuanya selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.